Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan bercerita tentang anatomi fisiologi kulit. Kulit terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah epidermis, yang kedua adalah dermis, dan yang ketiga adalah hipodermis. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama epidermis. Epidermis ini merupakan bagian dari kulit yang paling luar, dan nanti antara epidermis dengan hipodermis itu nanti akan ada jaringan granul, yaitu jaringan yang bergelombang. Itu merupakan fisiologis, dan pada saat kita nanti merawat luka, tentunya kita tahu jaringan granulasi itu nanti akan nampak di situ. Jaringan granulasi itu akan kita katakan sehat kalau jaringan itu berwarna merah segar dan bergelombang. Namun kalau jaringan granulasi itu warnanya pucat dan rata, berarti itu tidak sehat. Dan tugas kita sebagai perawat luka tentunya bagaimana caranya nanti membuat jaringan granulasi itu menjadi jaringan granulasi yang sehat. Pada lapisan epidermis, yaitu lapisan kulit yang paling luar, itu nanti dibagi menjadi 5 lapisan. Lapisan yang pertama disebut stratum basalis, lapisan yang kedua itu stratum spinosum, dan lapisan yang ketiga itu lapisan granulosum, dan lapisan yang keempat itu stratum lucidum, dan yang kelima adalah stratum corneum. Pada stratum basalis itu nanti di situ ada salah satu stratum basalis itu merupakan satu-satunya stratum pada lapisan epidermis yang mendapatkan aliran darah, sehingga pada stratum basalis itu nanti akan bermitosis atau membelah diri, sehingga pada stratum basalis itu nanti akan muncul kulit baru. Selain itu di stratum basalis itu nanti akan menghasilkan melanin. Di stratum basalis pun nanti terdapat ujung saraf yang lembut. Itu ciri khasnya di stratum basalis itu. Kemudian yang stratum yang kedua yaitu stratum spinosum. Pada stratum spinosum ini nanti berfungsi sebagai imunitas. Kemudian di atasnya lagi itu nanti ada stratum granulosum, di mana dalam stratum granulosum ini nanti yang membuat kulit kita itu kalau terkena air itu tidak basah. Jadi dia bersifat waterproof. Itu fungsi dari stratum granulosum.
Kemudian yang di atasnya lagi yaitu stratum lucidum. Nah, stratum lucidum ini nanti hanya terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki. Stratum lucidum ini nanti agak keras gitu ya, kayak telapak tangan, telapak kaki kita. Kemudian yang stratum terakhir itu adalah stratum corneum. Stratum corneum itu merupakan stratum yang paling luar dari epidermis. Nah, fungsinya dari stratum corneum itu nanti untuk melindungi kulit itu agar kuman itu tidak masuk ke dalam. Selain itu, stratum corneum berfungsi pula untuk menjaga agar tidak terjadi evaporasi. Makanya kalau pada kasus luka bakar itu harus dilindungi, harus dibalut, karena pada luka bakar tentunya akan terjadi penguapan, apalagi kalau di stratum corneumnya itu sudah rusak, maka harus dibalut biar tidak terjadi evaporasi yang berlebihan. Itu fungsi dari stratum corneum. Kemudian pada sel-sel pada epidermis itu terdapat beberapa tipe sel. Yang pertama adalah sel keratinosit ya, keratinosit. Kemudian ada sel melanosit dan juga sel Langerhans, dan yang keempat sel Merkel. Nah, kita bahas satu persatu. Sel keratinosit ini 90% terdapat di epidermis, di mana sel ini akan memproduksi keratin dan tahan terhadap air. Kita tahu tadi sudah saya jelaskan yang fungsi yang menghasilkan keratin dan tahan air ini adalah fungsi dari stratum granulosum. Kemudian tipe sel yang kedua yaitu sel melanosit. Sel melanosit ini produksinya adalah melanin. Ini untuk pigmentasi dan juga untuk melindungi kulit kita dari sinar ultraviolet. Nah, melanin ini dihasilkan oleh stratum basalis. Kemudian sel yang ketiga itu adalah sel Langerhans. Di sel Langerhans ini merupakan di sini memberikan respon imun. Nah, respon imun tadi fungsinya itu didapat dari stratum spinosum. Bagian kulit yang kedua adalah dermis. Dermis ini merupakan gudangnya dari kulit. Dia merupakan pusat sensasi, baik itu sensasi panas, sensasi dingin maupun sensasi nyeri. Makanya pada kasus pasien dengan luka yang sudah sampai dermis, dia akan mengalami nyeri yang luar biasa ya, lebih nyeri dibandingkan jika luka itu hanya sampai pada epidermis. Selain sebagai pusat sensasi, di dermis ini terdapat banyak pembuluh darah dan juga granulasi. Makanya pada perawatan luka jika sudah terjadi granulasi, terus kemudian kita merawat lukanya itu tidak hati-hati, akan sangat mungkin terjadi perdarahan. Jadi ini harus diperhatikan. Pada lapisan dermis ini akan terdapat dua aliran darah
Yang pertama yaitu disebut papillary dermis, dan yang kedua disebut reticulare dermis. Yang papillary dermis itu nanti yang mengaliri darah itu ke dermis, yang tadi saya sudah jelaskan di awal bahwasanya stratum basalis merupakan satu-satunya stratum yang mendapatkan aliran darah dari dermis. Nah, inilah makanya kenapa di stratum basalis itu bisa bermitosis dan bisa membelah diri, karena mendapatkan aliran darah dari dermis melalui papillary dermis. Kemudian yang papillary retikuler ini akan mengaliri darah itu yang mengarah ke dermis. Pada papillary dermis ini terdapat saraf Meissner ya. Saraf Meissner itu nanti dikala kita itu dicubit, kita akan merasakan nyeri. Kalau di reticular dermis ini terdapat garis Langer. Ini garis Langer ini yang perlu kita perhatikan adalah insisi Langer. Ini sangat diperhatikan oleh dokter-dokter bedah plastik, karena pada saat beliau itu melakukan pembedahan, jika pembedahan itu dilakukan searah dengan garis Langer ini, tentu ini akan mempercepat proses penyembuhan luka dibandingkan jika insisi ini dilakukan secara melintang dengan garis Langer. Kemudian lapisan bagian dari kulit yang ketiga adalah hipodermis. Hipodermis ini merupakan lapisan kulit yang paling dalam. Sifat dari hipodermis ini sedikit pembuluh darah, kemudian merupakan jaringan lemak. Dan namun tidak semua kulit itu memiliki banyak lemak. Artinya bahwasanya pada orang yang gemuk tentunya akan memiliki lapisan lemak yang lebih tebal dibandingkan dengan orang yang kurus. Kalau kita bicara pada kasus luka tekan, tentunya pada pasien-pasien yang kurus dengan tirah baring yang lama, dia akan lebih riskan terkena ulcus decubitus atau pressure injury, yang kalau kita bicara pressure injury itu ada beberapa faktor ya yang bisa mempengaruhi terjadinya pressure injury. Di antaranya adalah adanya gesekan, adanya tekanan, kemudian adanya geseran dan kelembapan. Nah, ini pada pasien yang kurus, karena bantalan lemaknya itu sedikit, dia tekanan yang terus menerus, dia akan lebih cenderung terkena pressure injury atau ulcus decubitus. Namun tidak menutup kemungkinan pada pasien yang gemuk, pada orang yang gemuk dengan tirah baring yang lama pun ini juga akan terjadi pressure injury atau ulcus decubitus. Karena apa? Karena beban dari tubuh yang cukup berat. Jadi karena tekanan-tekanan ataupun beban dari tubuh yang gemuk tadi yang berat akan menimbulkan terjadinya pressure injury atau ulcus decubitus. Kemudian kalau kita bicara tentang fungsi dari kulit secara umum ya, kalau saya boleh singkat, itu untuk jembatan keledainya itu adalah pasmi, PASMI,
PME, PASMI. P-nya adalah protection, kemudian A-nya absorpsi, S-nya itu sensorik persepsi, T-nya itu termoregulasi, M-nya metabolisme, dan E-nya adalah excretion. Protection kita tahu itu yang terutama itu dilakukan oleh stratum corneum kebanyakan ya. Selain dia untuk pelindung dari kuman untuk masuk ke dalam kulit, dia juga berfungsi sebagai untuk mencegah terjadinya evaporasi. Kemudian absorpsi itu contohnya kalau kita memakai krim ya, memakai krim pelembab, nah itu fungsi absorpsi dari kulit. Kalau sensori persepsi itu terkait dengan rangsangan ujung-ujung saraf, misalnya pada saat kita ngetes uji monofilamen test tadi ya, yang saya jelaskan di awal tadi. Termoregulasi itu untuk pengaturan suhu, kemudian metabolisme, dan ekskresi itu nanti hubungannya dengan pengeluaran keringat oleh kelenjar keringat. Demikian Bapak Ibu secara singkat terkait anatomi fisiologi dari kulit yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua, dan sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan dengan tema yang sama. Selamat pagi, terima kasih.